ketertiban dan keamanan di Polda Banten ini, terutama terkait dengan anti radikalisme, apa program-program apa saja yang dilakukan di Polda Banten? Baik, terima kasih. Jadi untuk di wilayah hukum Polda Banten terkait dengan penanganan yang kontra radikalisme tadi, yaitu kita juga mengacu kepada program daripada Bapak Kapolri, yaitu Pak Jenderal Karnavian, di mana di program Promotor Profesional Mobil dan Terpercaya itu, di program yang ketiga terkait penanganan terhadap kelompok radikal yang pro kekerasan dan intoleransi. Ini yang menjadi concern kami. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan yaitu pertama kita melakukan deteksi dini dan deteksi aksi, sehingga nanti akan mendapatkan gambaran tentang pemetaan daripada kelompok radikal yang pro kekerasan dan intoleransi. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait. Yang berikutnya kita juga di sini melakukan terkait dengan kegiatan yang lebih intensif, melakukan dialogis, tentunya di kantong-kantong ataupun di peta-peta yang dimana tadi kelompok radikal, kelompok kekerasan tadi. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan masalah penegakan hukum. Kalau seandainya kita menemukan terkait dengan adanya kelompok yang melakukan tindakan kekerasan. Bagaimana melakukan deteksi dini itu lewat apa Pak sarannya? Apakah dengan sosialisasi lewat media atau melalui Babin Kamtibmas atau melalui polsek masing-masing lain seperti apa? Hal yang terpenting dalam kegiatan deteksi ini yaitu kita punya Babin Kamtibmas. Ini yang sangat efektif bagaimana mereka di lapangan mengetahui persis terkait dengan kondisi wilayah. Yang kedua, kita juga di polsek itu ada namanya Bakul Bakul. Nah, ini juga sama, artinya bahu-membahu dengan Babin Kamtibmas untuk melakukan deteksi ini di pelosok wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga kalau misalnya ada di situ ditemukan hal-hal yang terkait dengan permasalahan tadi, kemudian juga mereka bisa memetakan dan ini menjadi kebijakan kita untuk penanganannya. Apakah dengan cara-cara yang tadi melalui pendekatan teknologis maupun juga kalau misalnya skalanya itu lingkupnya lebih besar lagi, kita juga melakukan kerjasama dengan sektor terkait. Ini kan ada TNI, ada pemerintah daerah, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan dialogisnya seperti apa Pak? Kegiatan dialogis yang kita lakukan yaitu, di sini itu unik. Di wilayah hukum Polda Banten, kita di sini merupakan ikonnya itu adalah wilayah netral keagamaan. Di sini dikatakan wilayah Banten itu kota 1000 kiai, 1000 pesantren. Ya. Jadi kita lihat di sini hampir 3000 pondok pesantren yang tercatat, yang terdata di Perpustakaan Pondok Pesantren. Ini potensial sekali dalam hal kita melakukan dialogis terus. Karena apa? Karena terkait dengan keberadaan pondok pesantren ini, ya, bukan kemudian yang kita amati itu pengajaran dari pondok pesantren, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana potensi daripada santri itu apabila ada pihak-pihak luar yang memanfaatkan keberadaan daripada para santri dengan keilmuan keagamaan. Ini yang kemudian juga kita selalu berkoordinasi. Kita mengunjungi hampir di pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Polda Banten. Undangannya itu macam-macam. Jadi kalau misalnya undangan acara pengajian, tabligh akbar, kemudian wisuda santri, kemudian acara-acara besar keagamaan, ini merupakan sarana yang sangat baik sekali. Kemudian kita untuk menjalin komunikasi dan dialog dengan para tokoh-tokoh yang menjawab kepada para santri. Di samping itu hal-hal yang lain ya kita juga di sini ada perhimpunan umat beragama, di mana ini sangat efektif sekali karena apa? Di Banten ini merupakan percontohan terkait kehidupan beragama. Yang itu digambarkan bahwa di Banten kalau untuk di wilayah Banten memang bisa dilihat di sana ya, kalau di alun-alun itu ada alun-alun, kemudian ada pusat pemerintahan. Kalau tempat-tempat lain kan di situ ada masjid. Tapi unik di Banten Lama itu adanya yaitu semacam wihara di sana. Nah ini merupakan salah satu yang bagaimana kemudian toleransi umat beragama, kehidupan beragama yang di wilayah Polda Banten khususnya di sini sudah berjalan dan terjalin sejak lama. Nah sehingga dengan sekarang alhamdulillah kondisi tersebut sampai sekarang tidak pernah ada percikan-percikan terkait masalah kehidupan umat beragama. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap untuk kita menjaga tindakan-tindakan yang intoleran.
potensi-potensi atau mana-mana teroris. Sekarang potensinya seperti apa Pak? Ya, kalau dilihat dari dalam tanda kutip, kita melihat kejadian-kejadian sebelumnya, ada salah satu kelompok di Bali yang juga berasal dari Banten, walaupun itu memang bukan asli orang Banten, orang katanya tapi lama kita lihat. Kemudian beberapa pelaku bom bunuh diri, kemudian juga tokoh-tokoh yang lain yang terkait dengan kelompok radikal memang ada di Banten. Oleh karena itu, ini yang kemudian sampai sekarang masih melekat, walaupun itu tidak sepenuhnya. Ya. Oleh karena itu, potensi-potensi itu bagaimanapun juga di Banten terkait dengan hal-hal yang berbau radikalisme tadi tetap menjadi concern kita, dan potensi tetap masih ada di situ. Itulah yang menjadi concern kita kemudian bagaimana kita menggarap supaya paham-paham itu juga tidak berkurang berakar. Ya, apalagi tadi di sini kita juga banyak pesantren, jangan sampai kemudian juga mempengaruhi daripada para santri yang berada di sana. Karena mereka saya katakan tadi bukan karena ajaran daripada pesantrennya, tetapi pengetahuan agama mereka itu yang kemudian juga bisa saja dimanfaatkan oleh orang luar dan kelompok-kelompok tadi untuk mempengaruhi. Pak, seberapa rentan sih Pak? Maksudnya kan warga tadi bagaimana cara mengkomunikasikan kepada pihak pesantren supaya tidak ada resistensi dari mereka Pak? Ya, jadi betul. Kita makanya dari awal saya katakan tadi, kehati-hatian dari kita untuk menyampaikan informasi. Maka saya katakan di awal tadi, kalau kita terkait dengan mengkomunikasikan mengenai paham radikalisme tadi, ya, kita juga bagaimana kemudian kita program kontra radikalisme kita terhadap kontra itu, jangan kemudian diartikan bahwa kita mencurigai pesantren memberikan pengaruh dengan apa yang diajarkan pesantren. Bukan seperti itu. Jadi kalau kita justru kemudian kita ke pondok pesantren itu ingin bertukar informasi bahwa keberadaan para santri di pondok pesantren itu tentang untuk dipengaruhi, saya pengaruhi bukan yang mengajarkan di pesantrennya itu, tetapi orang-orang yang dari luar tadi yang punya paham-paham kekerasan tadi. Karena apa? Mereka pengetahuan agamanya kan cukup banyak, dan ini potensial diajak juga untuk kemudian dan bisa jadi diiming-iming dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bersama-sama dengan pengasuh pondok pesantrennya untuk terus memberikan pemahaman kepada pesantren bahwa kita hidup di era demokrasi, kita hidup di negara Indonesia yang paham kebangsaan yang juga harus kita junjung tinggi. Kemudian juga kita berada di masyarakat majemuk, sehingga toleransi terhadap pemeluk agama yang lain dan hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran kita itu juga bisa dikomunikasikan, sehingga kemudian paham-paham radikal tadi tidak kemudian dengan sendirinya mudah untuk kemudian merasuki. Pak, sudah berapa pesantren yang sudah diberikan informasi mengenai anti-radikalisasi? Saya menjadi Kapolda Banten ini kurang lebih masuki bulan yang ketiga. Kalau kemarin pas momennya itu bulan-bulan pertama kan musim apa? Suasana hari apa? Islamnya, jadi ada perayaan keagamaan. Nah, sehingga hampir semua pesantren itu undang. Gitu. Kalau kita misalnya waktunya ada, baik siang maupun malam, hari Sabtu Minggu libur punya, undangan itu ada. Dan ini kemudian kita berupaya terus satu persatu nanti kita kunjungi. Tapi jumlahnya kan sangat besar sekali. Artinya itu hampir 3.000 itu yang terdaftar, belum lagi yang mendaftar. Tapi niat kita kan mulainya Kapolda. Di sini ada juga pejabat lain, ada Dirdimas, ada Kapolres, ada Kasat Dimas, ada Kapolsek, kemudian juga ada Babin Kamtibmas. Nah inilah, jadi kehadirannya bukan semata-mata Kapolda sendiri, tetapi juga yang lain sesuai dengan perannya masing-masing. Mereka juga kita arahkan untuk senantiasa care terhadap kondisi sosial yang ada di masyarakat, terutama mengenai keberadaan pondok pesantren yang begitu banyak di wilayah Timur Banten. Jadi setiap bulannya ada perwakilan dari polisi untuk datang ke sana ya Pak? Iya, bukan tiap bulan aja, setiap minggu itu ada gitu. Jadi kalau kita ngikutin undangan ya, waktunya ada, mungkin barangkali seminggu bisa 2-3 kali. Jadi undangan-undangan itu sangat banyak sekali. Dan memang ini juga sangat bagus sekali ya apabila kita kemudian juga untuk memberikan tentang informasi-informasi terkait dengan permasalahan Kamtibmas. Jadi di pondok-pondok pesantren. Tetapi bukan semata-mata karena pondok pesantren, tetap di sekolah-sekolah yang lain, kemudian juga
di organisasi-organisasi yang lain, apakah itu pemuda dan lain sebagainya pun kita masuk. Melalui tadi acara-acara mereka mengundang kita, dan kita selalu menyempatkan waktu untuk hadir untuk mengundang undangan tersebut. Dari pihak Ponpes sendiri gimana Pak tanggapannya terhadap program polisi ini? Sangat bagus sekali ya. Jadi apalagi misalnya, oleh karena itu begini, saya juga punya ide bagaimana kemudian dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Polda Banten, seperti penerimaan anggota polisi dan yang di daerah itu juga untuk merekrut mereka yang berlatar belakang dari pondok pesantren itu. Karena apa? Tanggapan mereka, ya kalau kita kan polisi bukan pendakwah gitu kan ya. Jadi kalau seorang polisi kemudian juga dia paham dan punya kemampuan untuk bidang dakwah tadi, kemudian kita juga datang ke pesantren-pesantren, wah itu tanggapannya sangat luar biasa. Sehingga nanti kalau Babin Kamtimas misalnya dia punya pengetahuan keagamaan yang cukup, apalagi mereka bisa berdakwah, kemudian juga mereka menyampaikan pesan-pesan Kamtimas di pondok pesantren tadi, wah itu tanggapannya dan responnya sangat luar biasa. Jadi beda dengan misalnya kita yang pemahaman agamanya, mohon maaf barangkali tidak sebagus ada di pesantren. Tapi yang lulus pesantren dari polisi, apalagi di Babin Kamtimas, mereka datang di sana memberikan informasi terkait dengan masalah Kamtimas, ya, dipadu juga dari sisi paham keagamaan dalam hal ini Islam, itu sangat luar biasa. Responnya itu sangat bagus.